Halo, selamat datang kembali di podcast Morat Marit Dan di episode yang sangat spesial kali ini, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun podcast ini mengudara, akhirnya ada format video. Dan untuk mengawali segmen spesial ini, saya sudah bersama dua punggawa kesenian Indonesia. Keren bro, ada Krisnar Bagas Pamungkas alias Cece. Halo teman-teman. Dan juga ada Ibu Anggit Siratri. Hai. Saya nggak ada penonton, kita vibing sendiri ya. Nanti kasih efek ya editornya ya, tolong. Betul, editor tolong Mas Danang. Dan di episode yang spesial kali ini, sebelum kita mengawali obrolan yang akan sangat intimate dan agak sedikit noise tapi semoga aman. Nah, lagi dirasani ya. Sebelum kami ngobrol dengan dua, nyebutku pemuda apa masih layak kan disebut pemuda? Kalau aku masih tuh. Masih ya? Masih saya. Masih ya. Ibu gimana ibu? Ibu gimana ibu? Disamain aja kan nyapa Masih toh? pemudi Oh juga. iya, masih pemuda-pemudi. Sebelum kami ngobrol lebih lanjut, sedikit flashback teman-teman ya. Jadi di tahun 2022 saya diplot sebagai MC untuk sebuah aktivasi dari Funda Kreatif. Nah, ceritanya aku kan suka menyimpan foto-foto di HP ya. Iya. Suka menyimpan foto di HP. Nah, suatu saat tak buka, ternyata oh ini foto-foto waktu aktivasi di mana? Sondaan, Purwosari. Sondaan ya, di rumah Mas Buko itu. Terus tak upload. Nah, karena saya orangnya caper ya teman-teman. Jadi ketika ngupload itu saya sambil mention teman-teman dari Funda, termasuk ini kakak ini, dan Gayung bersambut beberapa waktu yang lalu. Tete menghubungi saya untuk mengajak sebuah kolaborasi dan ini dia kolaborasinya. Nah, yang paling diingat dari momen itu adalah ada sebuah karya yang apa ya, sebagai orang awam tuh aku menyebutnya sangat kompleks sekali, karena waktu itu aku bisa melihat ada art performance di situ, ada pertunjukan koreografi, ada stand up comedy, Betul. terus ada apa lagi dulu ya. Sangat kompleks, dan karya tersebut ternyata judulnya adalah Runyam. Betul. Betul ya Mas Ece ya. Betul. Nah, untuk mengawali obrolan kita, aku pengen tanya seputar Runyam dulu. Jadi apa sih yang mendasari lahirnya karya Runyam ini? Apa keresahan yang akhirnya membuat seorang Krisnar Bagas Pamungkas ini menghadirkan atau melahirkan karya ini? Silakan. Oke. Iya. Terima kasih Cak Bang. Tentunya Boleh ngomong loh nanti. kalau saya diberi kesempatan untuk ngomongin kenapa bisa lahir yang namanya karya Runyam ini, saya tidak berani mengatakan apakah Runyam ini suatu karya tari, apakah suatu karya teater, juga saya belum berani menyatakan dengan lugas, karena memang saya pribadi pun masih menganggap karya ini masih merupakan proses yang belum ada hentinya. Karena memang dalam segi porsi tari ada, performance juga ada, dan teater pun mungkin juga terselipkan di sini. Bahkan stand up comedy itu saya selipkan di sini. Nah, namun izinkan saya untuk memberi nama, katanya kan kalau karya itu adalah anak seniman. Betul. Nah, Anak izinkan kandung saya memberi nama anak saya ini dengan karya eksperimental. Karya eksperimental. Karena memang kalau yang namanya eksperimental tentunya ya belum tahu nih kapan finishnya. Oke. Mungkin barangkali finishnya adalah bagaimana kami sebagai seniman tuh memberanikan diri untuk menampilkan ini loh hasil dari kerja kolektif kami sebagai seniman. Tentunya saya dengan teman-teman yang lain yang berada di samping saya. Karena memang karya ini berangkat dari seperti seniman-seniman yang lain,
bahwa berkarya itu baiknya merupakan ungkapan dari keresahan bagaimana saya melihat perempuan yang pada saat itu saya sedikit banyak tercekoki oleh pasangan saya, Septiana Widyastuti. Ada orangnya di belakang. Yang ada di sana. Iya. Bahwa melalui hubungan saya dengan dia, dia banyak menyampaikan info-info bagaimana perasaan menjadi perempuan di Indonesia. Khususnya di Indonesia ya. Menurut sudut pandangnya pasangan saya. Bagaimana tertekannya menjadi perempuan, bagaimana perempuan itu Septi menganggap bahwa selalu diukur dengan angka, numerasi itu sangat lekat dengan gender perempuan. Terus bagaimana keterbukaan pendapat perempuan yang ada di sekeliling kita itu tidak dapat sebebas-bebasnya. Pasti ada bayang-bayang kaum patriarki yang tidak lain adalah mungkin kita juga salah satu pelakunya. Jangan naif teman-teman. Iya. Nah itu sih Mas, jadi berangkatnya dari kegelisahan pasangan saya yang kemudian saya mendengar, terus kemudian lama-kelamaan saya menjadi terangsang untuk gimana ya mewujudkan ini supaya juga dapat dirasakan oleh teman-teman yang lain. Seperti itu, dan terjadilah saya mengajak teman-teman yang di kanan kiri saya, yuk kita kumpul dan kebetulan pada saat itu prosesnya terjadi ketika COVID-19. Yes. Nah itu menjadi salah satu momen kami bagaimana kami memulai kembali berproses kesenian. Singkatnya seperti itu Cak Bang. Ini menarik nih. Berarti ketika berusaha untuk mengangkat isu tentang perempuan, sedangkan dirimu sendiri seorang laki-laki dan tadi sudah sempat disinggung bahwa kita ini berpotensi sebagai pelaku patriarki itu sendiri. Nah, ketika proses pembuatan karya ini, proses kreatifnya, apakah ego sebagai laki-laki itu dipinggirin dulu atau seperti apa? Kan mau nggak mau kita tetap ada ego laki-laki di situ. Apa kamu benar-benar memposisikan aku sebagai kacamata seorang perempuan full, nah untuk menyingkirkan egomu sebagai laki-laki? Pertanyaan yang cukup sulit. Oke, untuk bagaimana saya formulanya untuk bagaimana saya bisa mengesampingkan ego saya sebagai seorang laki-laki, kok kenapa bisa membuat karya yang memposisikan saya sebagai perempuan otomatis. Iya, otomatis benar. Saya mendapat kembali lagi ke kanan kiri saya tadi, saya mendapat tim itu mungkin dapat dikatakan didominasi oleh perempuan. Salah satunya adalah tadi yang menyuntik idenya adalah pasangan saya, perempuan. Lalu head manajernya juga perempuan dan komposernya adalah perempuan yang tidak lain the one and only Mbak Anggit. Saya ingat pada saat itu komposernya adalah Mbak Anggit karena keren, kamu bisa. Saya melihat potensi di Mbak Anggit itu. Dia kan lekat dengan dunia tembang yang saya tahu. Betul. Nah, sedangkan di karya Runyam ini kami sengaja untuk tidak menggunakan musik apapun. Musik yang kami gunakan itu betul-betul dari buku bacaan yang dibawa oleh, aku tidak mengatakan sebagai penari, tapi aku mengatakan sebagai aktor. Karena ada 4 laki-laki dan 1 perempuan satu perempuan ini saya sebut sebagai penari. Dan ada 4 aktor yang itu teman-teman saya yang hingga saat ini juga sedikit banyak membantu proses perkembangan kekaryaan saya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa disambung juga bagaimana proses komposisi musiknya. Dan uniknya itu Mbak Anggit betul-betul bisa menata musik berdasarkan dari hasil bacaan buku. Dan disclaimer, buku itu memang sengaja saya sematkan karena 4 buku yang dipegang 4 aktor ini merupakan landasan konseptual saya. Yang betul-betul apa yang saya rasakan itu saya berusaha untuk merelevansikan ke buku ini. Iya. Seperti itu Cak Bang.
Oke, langsung aja nih berarti Kakak Anggit nih. Daripada diem tok ya toh. Gimana proses menyusunnya tadi? Unik banget loh berarti dari kalimat-kalimat yang ada di buku tadi ya. Terus berarti penataannya seperti apa Kak Anggit? Untuk penataannya itu sendiri, kita sebelumnya kan aku juga sedikit terjebak dengan dia ya kan. Aku pernah garap musik, tiba-tiba aku garap musik gitu. Kayak gitu. Dan sebenarnya mungkin si Cece ini dia percaya dengan aku karena sebelumnya karyaku itu kan emang dasarnya emang akapela, emang nggak ada musik. Ya, betul. Kalau dari itu dia. Terus ketika penataan musiknya, aku belum pernah baca buku yang dipakai Cece untuk landasan konseptual yang tadi. Belum pernah. Prosesnya itu kita cuma ketemu dengan para aktor itu tadi. Terus untuk pemilihannya dulu kamu tentukan ya, Ci? Oh enggak, itu betul-betul random. Acak. Jadi ada 4 buku yang saya bawa dengan safety pada malam itu. Saya letakkan di tengah, silahkan pilih. Oke. Seperti itu. Random. Aku pun juga nggak ngerti kan, mereka pilih halaman apa, itu isinya apa. Iya. Aku cuma menentukan itu sesuai dengan karakter suaranya teman-teman. Kan ada 4 orang dan mereka itu semua beda-beda. Cuma dari itu semakin lama mereka udah makin punya warna suara mereka sendiri dan ya udah terjadi seperti itu aja. Wih, keren. Maksud keren. Keren loh. Terus Takut serius dari orang yang nggak punya pengalaman kompositoris kemudian bisa membaca itu keren menurutku ya. Meskipun gini-gini saya kan sarjana karawitan ya. Iya. Jadi sedikit banyak saya tahu alur-alur berkomposisi dan salah satu yang dilakukan oleh Anggit itu memang salah satu bagian dari orang berkomposisi. Dia bisa membaca warna. Betul. Oh, komposisi warnanya ini akhirnya ketemu gitu loh. Nah, selanjutnya itu tadi sudah nyinggung sedikit tentang proses kreatif berarti. Betul. Kalau tantangan terbesar sendiri apa Mas Cece? Apa ya? Kan biasanya apa ya? Oke. Kamu menyatukan idemu sendiri, kemudian kamu nge-share ke teman-teman yang sudah pasti tidak semuanya ini sepakat dengan isu yang kamu bawa kan? Betul. Ada orang yang aku nggak merasa seperti ini sebagai perempuan, ada yang cowok, alah encen wedok ngono piye atau gimana? Apa tantangannya, Bro? Kalau menjawab tantangan apa yang mungkin saya temui dalam proses ini, tentunya karya ini merupakan muara di mana kami berenam, 4 cowok yang aktor tadi, 1 cewek dan saya pribadi, dan mungkin teman-teman yang lain juga terlibat di situ, merupakan satu wadah di mana pertama kali kita berproses bareng. Nah, hal itu yang mungkin membuat saya pribadi adanya gap, adanya jarak di mana aku mampu nggak ya untuk katakanlah mau nggak mau aku harus mengaku sebagai director di karya ini. Aku mampu nggak untuk merangkul semua teman-teman ini dan mampu nggak ya seperti cabang katakan tadi bagaimana bisa nggak ini sampai dengan sesuai apa yang mereka teman-teman juga rasakan. Itu tentunya juga menjadi tantangan sendiri bagi kami. Dan jelas pada saat itu awal mulai longgarnya aturan COVID-19 itu mulai sedikit renggang, yang kemudian kebetulan juga 4 aktor ini dari 4 kota yang berbeda. Ada yang dari Cilacap, Ponorogo, Trenggalek, dan satunya di Solo juga. Nah, 4 lokasi ini yang mungkin pada saat itu cukup jauh, otomatis secara akomodasi juga beda, penyikapannya masing-masing kan beda. Itu sih yang mungkin bagi saya sulit dan menjawab tentang persamaan perspektif, bagaimana apakah ini akan dianggap juga dengan penonton yang lain, apakah ini juga dianggap sama dengan teman-teman yang membantu. Bagi saya itu bukan menjadi tugas utama dari seorang seniman. Bagi saya justru dengan perbedaan perspektif yang mungkin muncul dari teman-teman pendukung ini akan dapat memperkaya dari apa yang ingin diusung di karya ini. Karena ketika memang
kalau seragam udah ya udah no, Selesai berarti. Ya? selesai, nggak ada Bener. persoalan. Iya. Padahal prinsip saya sebagai seniman, Oh, iya. Seniman bro. seniman itu bagi saya cukup memunculkan fenomena dan kita nggak perlu kok susah-susah untuk menjawab bagaimana solusi dari apa yang kita munculkan ini. Kita boleh kok hanya sebatas memunculkan dan oke, lepas liarkan apa yang kita munculkan ini. Biarkan apa yang kita munculkan ini, isu yang kita sampaikan ini hidup di siapapun yang mengapresiasi karya ini. Oke. Itu sudut pandang saya sebagai seorang seniman. Iya. Berarti memang sudah sejalan dengan apa yang disampaikan di awal tadi bahwa memang Runyam ini karya eksperimental ya, sebuah Betul, karya Cak. yang memang unfinished, artinya selesainya kapan nggak pernah tahu. Itulah akhirnya ketika karya ini dilempar ya sudah, penonton bebas mentafsir dan akhirnya Cak. justru memperkaya apa perspektif orang-orang terhadap penerimaan karya ini gitu ya. Luar biasa. Saya sependapat, Cak. Oke. Sebagai seniman tadi Mas ya. KTP ini seniman belum ya? Halo. Oh iya. Aku seniman, no? Wah, iya, tak aku wani ya. Mbak Anggi juga, no? Aku suka. Seniman. Oh. Wow. Band bebas. Bebas apa tuh? Oke. Sebagai seniman dan sudah pasti punya perjalanan kesenimanan dari karya ini, Runyam ini dengan karya-karyamu sebelumnya, apa yang paling membedakan dari itu semua? Jelas itu banget ya? Itu banget. Mungkin dari Anggit dulu sebagai kawan melihat Ya. karya ini gimana? Nah secara aku pribadi, kalau aku pribadi melihat karya yang sebelumnya dibuat sama Cece, emang konsep yang dia buat di Runyam ini emang bener-bener beda dari karya sebelumnya. Istilahnya orang awam tuh ngertinya karya yang dibuat itu ya wes, itu karya yang udah jadi selesai. Ya Ya kan? Heeh. Beda dengan Runyam yang ini mau bener-bener unfinished. Yes. Wes Runyam itu bener-bener sing kayak kita ketika latihan itu pun juga nggak ada target kita mau ngapain kita hari ini, ya udah seberjalannya aja. Itu akan terjadi ketika pas apa nih karena nih Apa? pergelarannya. Ya. Kalau teman-teman performance kan mengatakan biasanya dengan istilah happening art. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Cuman ada kok satu momen di mana kita ketemu, janjiannya adalah konteks latihan. Tapi ya udah kita ngobrol, sharing. Bagiku dengan hal seperti ini tuh merupakan salah satu metode latihan yang bagiku juga menjadi cocok. Oke. Karena ketika kita belum ada mood untuk latihan, terus kita paksakan, yuk fisik ngopo-ngopo, tapi nggak ada esensi yang kita dapatkan pada saat latihan itu ya nonsen bagiku. Ya. Nah, justru terlepas dari anggapannya Mbak Anggi tadi, saya ingin memperkenalkan bahwa Runyam ini karya pertama saya yang saya berusaha lepas dari kebiasaan nyaman saya. Karena saya di masyarakat cukup dikenal sebagai penari tradisi. Yes. Nah, di situ di Runyam ini merupakan karya yang betul-betul ojo nganti ono nafas-nafas tradisi di dalam visual karya ini. Karena jujur terus terang saya cukup jengah akan anggapan masyarakat itu. Saya juga ya namanya seniman adalah momennya untuk ingin show off. Yes. Bagaimana kami ingin dianggap enggak kok, kita enggak seperti itu kok, kita juga bisa kok dengan seperti ini. Nah, yang membedakan adalah dengan teman-teman kanan kiri saya nggak bisa untuk membuat vokabuler gerak seperti teman-teman saya. Oke. Style saya ya yang apapun yang ada di Runyam itulah style saya, bukan dengan banyak gerak, banyak musik, banyak penari. Nah, terus terang bukan saya nggak mau untuk berkarya seperti itu, tapi saya nggak bisa. Iya. Sesederhana itu, karena memang betul-betul saya belum ada momen untuk dibentuk menjadi seperti teman-teman saya. Justru dengan seperti itu saya menganggap ya ini organik dari apa yang saya rasakan. Seperti itu, Cak Mbak. Oke. Berarti termasuk kalau aku boleh menyimpulkan
runyam ini termasuk apa ya? Untuk menandai dirimu keluar dari identitas yang banyak orang kenal itu tadi ya. Betul, Cak. Termasuk membentuk bagaimana seorang Cece itu punya style menggarap karya yang beda ketika kekurangan dalam membuat vokabuler itu ditandai atau disiasati dengan itu tadi apa namanya? Apa tadi ya? Apa? Iya, berbagai Blank. percobaan. Nah itu Eksperimental tadi. eksperimental. Ya. Oke. Cepet ya. Iya. Oh, kalau ini berarti harapan Cece, harapan Anggit terhadap karya Runyam ini akan seperti apa? Selain ini adalah karya yang unfinished, tidak pernah tahu ujungnya akan di mana. Ada nggak harapan lain untuk karya ini? Silakan. Aku berterima kasih dulu ya sama Cece Oh, dan Mbak iya. Septi yang punya konsep. Terima kasih karena udah mengusung karya ini yang mengangkat tentang perempuan, yang mengangkat tentang perihal patriarki atau apa itu yang disebut itu. Terima kasih banget. Itu sangat membantu kami para kaum wanita menyampaikan bagaimana rasanya menjadi seorang perempuan yang benar-benar lorot banget cowok gitu. Makasih banget Mas Cece dan Mbak Septi. Harapannya juga buat semua, nggak terkhusus gini, nggak buat cuma laki-laki aja, buat semuanya sadar welah. Sadaro. Kalau Cece sendiri harapannya? Harapannya tentunya ya seyogianya karya, biarkan karya itu hidup dengan sendirinya, biarkan karya itu mencari anginnya sendiri. Ya. Nggak muluk-muluk, Cak Bang. Artinya aku berharap supaya karya ini juga bisa menjadi cerminan bagi kami para laki-laki ataupun juga para perempuan yang barangkali merasa apa ya sih kalau ini. Nah, seperti itu sih. Karena ya bagi saya pribadi, subjektivitas saya, karya itu merupakan cerminan dari seniman itu sendiri. Itu sih. Oke, menarik sekali teman-teman. Ini juga sekaligus pesan buat teman-teman ya. Kita bisa bersuara lewat karya. Jadi ketika teman-teman punya keresahan, punya isu apapun, sampaikan saja. Asal tidak dibungkam. Wow. Oke. Kita peregangan dulu, dari tadi serius banget ya Allah. Tadi niatnya tuh pengen mengalir yang enak gitu ya. Dek sing marah apa soalnya? Hah? Gue sing marah apa? Oh, enggak yo. Aku santai loh. Ya, oke. Nah, masih membicarakan tentang perjalanan seorang Krishnar Bagas Pamungkas alias Cece alias Kohnario. Jadi kembali flashback lagi. Jadi saya ketemu dengan Cece itu tahun 2015 di Palembang, waktu itu level S2N. Beliau berada di pihak yang menang, saya pihak yang kalah. Tapi kita sama-sama keracunan. Betul. Cuman waktu itu kayaknya kita belum ada momen ngobrol ya. Belum. Soalnya dulu aku keinget tuh ngobrol sama anak tari itu sama Danang mungkin ya, Danang terus apa? Kun. Ya. Sama Dinar waktu itu, terus beberapa teman-teman karawitan. Nah, setelah itu jadi kenal, terus satu kampus, kemudian mengikutilah, kita saling follow-followan di Instagram, di sosmed. Kemudian saya jadi tahu bahwa Cece ini orangnya sangat suka berpetualang kemana-mana, naik turun gunung. Masih ya? Alhamdulillah masih, Mas. Masih ya? Masih diberi kesempatan untuk bisa naik gunung. Ya, berarti kan sudah kemana-mana, termasuk juga membawa misi berkesenian. Ya. Seperti di beberapa kota, mungkin ada di mana aja ya? Magelang mungkin pernah? Wonosobo. Ada Magelang, Wonosobo, Temanggung. Nah, Seperti itu. kota yang terakhir ini, itu namanya bridging. Jadi di kota yang terakhir ini, yang disebutkan terakhir Temanggung, aku pengen menguliti tentang
kembali lagi, jadi CC itu tidak hanya naik turun gunung, keliling ke mana-mana, tidak hanya naik turun gunung, tapi juga melakukan aktivasi-aktivasi Betul ya. berkesenian. Kalau belibet, sorry. Maaf ya Mbak. Mengadakan aktivasi-aktivasi berkesenian dan salah satunya adalah di Temanggung ya. Betul Cak. Itu dalam waktu dekat atau sudah lewat atau gimana? Aktivasi workshop? Sebenarnya kalau bagaimana ceritanya aku bisa kenal di Temanggung itu maksudnya. Dalam satu kurun waktu yang cukup panjang jika ditarik ke belakang, saat aku masih SMP kan udah nari Cak. Oh. Udah nari, terus kemudian saya punya keluarga yang ada di Temanggung sana. Dan kakak saya kan juga seorang pendaki gunung yang kemudian pada saat itu ya selumrahnya seorang adik kan pasti tolak ukurnya adalah kakaknya. Nah saya berikhtiar bahwa suatu saat aku akan bisa naik gunung, turun gunung dengan membawa misi kesenian. Nah itu pada saat SMP. Ya. Kemudian selang beberapa tahun mendatang itu pada saat saya kuliah, saya dikenakan oleh satu personal namanya Mas Bagus Cahyo. Mas Bagus Cahyo Aji. Mas Bagus Aji Cahyo Wibowo. Betul. Nah, itu Bagus Mas Bagus AMK. Oh, Bagio, Mas Bagio. Betul ya. Ketua yatim piatu kita. Yes, MB mania mantap. Melu grup ini. Nah, itu aku diberi kesempatan untuk bisa ketemu dengan Mas Bagus itu, yang kemudian Mas Bagus ini memberi kesempatan saya untuk dulan ke tempat-tempat saya menambatkan ikhtiar saya tadi, yaitu Temanggung. Nah, saya merasa bahwa Mas Bagus ini menjadi titik tolak saya bagaimana saya bisa mengenal Temanggung, dan beliau mengantarkan saya masuk ke kesenian Temanggung. Yang kemudian momen tersebut membuat saya betul-betul jatuh cinta dengan kesenian Temanggung, dan ini ya jawaban dari Tuhan. Barangkali ini memang sengaja didesain oleh Tuhan. Katanya kan Tuhan itu memang desainer terbaik kan? Iya. Didesain oleh Tuhan menjawab apa yang saya ikhtiarkan pada saat SMP tadi. Nah, itu awal mula kenapa kok saya bisa mengenal Temanggung, kenapa saya bisa mengenal kebudayaan Temanggung, kesenian Temanggung, dan hingga saya pada detik ini sampai bisa melakukan berbagai workshop. Kembali lagi, saya tetap dengan dukungan teman-teman yang ada di kanan kiri saya, termasuk Mbak Anggit juga. Nah, ini itu. Mungkin Mbak Anggit bisa menceritakan bagaimana bisa terjadi aktivasi workshop dengan TKU. Tapi sebelumnya TKU apa ya? TKU itu salah satu paguyuban Jaran Kepang Temanggung. Oke. Yang ada di Dukuh Seman. Wonosari di Kecamatan apa? Bulu. TKU itu singkatan dari Turonggo Krido Utomo. Oke. Nah, itu juga kembali lagi ke Mas Bagus. Yang memperkenalkan saya dengan TKU itu adalah Mas Bagus AMK. Iya. Itu. Ya, bisa dicek TKU banget. Betul. Iya sih, tapi sebelum Kakak Anggit menjawab, tapi memang Temanggung ini secara landscape alam tuh orang pertama kali datang jatuh cinta sih asli. Apalagi untuk pertama kalinya bisa melihat gunung yang kita gambar semasa kecil, Gunung 2, terus ada jalan sawah. Betul. Itu ternyata di Temanggung, teman-teman. Ini gambarnya. Nah, Kendaraan bingung. Kalau dari Anggit sendiri, itu tadi pertanyaannya kok kenapa? Gimana ceritanya bisa akhirnya melakukan aktivasi dengan teman-teman TKU itu seperti apa ceritanya? Untuk awal aktivasi kegiatan dengan TKU itu sebenarnya udah berjalan dari tahun 2020. Tiro, sambarnya Wah. 2021. 21 ya, Cak? Cak Bangan ikut. Iya. Ikut nembang. Oh iya, dia salah satu tim karawitan kita. Nah. Tahun 2021. Itu sepertinya sepengetahuan saya.
itu dimulai dari Mas Jaja dan Mas Bagus tadi yang dikolabkan antara komunitas Handap Busa Uyun X dengan AMK komunitasnya Mas Bagus. Ya. Itu sudah berjalan, workshop, pementasan selesai. Semua permulaan kolaboratif itu tadi juga dari Mas Jaja sendiri sebenarnya. Aku cuma membantu memanage apa yang dia mau, apa yang dia cari tentang perjalanan karya ini nanti. Workshop itu nanti. Sorry. Tapi memang ya, saya dulu pernah beberapa kali ikut bersama teman-teman AMK untuk mengiringi teman-teman Kepangers ya, Kepangers AMK. Yaranan. Beberapa kali mengikuti dan memang animo dan sambutan masyarakat Temanggung sendiri itu luar biasa memang. Bahkan ada salah satu penari itu wis koyo artis nih ngono Mas. Dimintain foto. Itu dari sisi ini ya, dari segi animo hiburannya. Tapi dari segi animo kreativitasnya juga menurutku memang diperlukan teman-teman kayak kita ini yang memang dibilang sedikit lebih unggul karena kita sekolah dalam arti kita mempelajari apa-apa yang diperlukan untuk membuat sebuah karya. Betul. Sementara teman-teman di sana adalah pure berkesenian karena cinta dan ibadah. Nah itu perlu kolaborasi yang seperti ini, dan pembacaan saya dulu tuh mereka sampai benar-benar dalam tanda kutip ini kiblatnya benar-benar isi Surakarta mendunia ini. Aku wis berusaha menutupi loh. Itu editor. Tapi nggak apa-apa lah ya kita nyebut. Nggak apa-apa. Karena emang ini keresahan kami kan. Iya, nggak apa-apa. Barangkali nanti. Iya dong. Salah satu civitas membaca atau melihat konten ini juga nanti akan disikapi lebih lanjut. Iya dong. Justru ini karena kami cinta dengan kampus ini. Emang cinta? Lumayan. Itu ya berarti ya. Oke. Tadi karena pertemuan dengan Mas Bagus tadi, kemudian kamu jadi tumbuh perasaan cinta dan akhirnya ingin supaya jaranan Temanggung ini bisa pentas di mana-mana. Nah, selama proses workshop itu sendiri, aktivasi itu, kesan yang paling nempel apa? Masyarakatnya, I love masyarakat Temanggung. Seperti apa itu? Aku sendiri istilahnya kayak mereka itu benar-benar mau menerima kita ya, istilahnya sorry ya, nek ngarani ya. Mereka tuh benar-benar mau menerima kita. Ayo Mas, Mbak Reneo, tak openi. Iya lagi. Tak openi. Kowe pengen apa? Jar, kayak cilok ketok enak loh. Iya. Ngerti-ngerti der, sak jam kemudian teko di ngarepan. Sampai sebegitunya mereka untuk bener lagi. Kebaikan hatinya sih aku paling seneng banget. Iya, aku sepakat. Ya balik lagi, aku pernah ikut dan waktu itu ke beberapa tempat ya, kayak di mana TAM Mas? Ngadirejo. Ya itu terus 2 tempat kan? Beberapa kali aku. Enggak, maksudnya kita pernah satu perjalanan langsung ya, di dua tempat itu. Satunya ke Telahap. Dan selalu ketika kita di pondokan itu jangan harap kalian kelaparan karena makanan itu sudah ready, mbako garing linting, teh Temanggung juara bro. Kopi. Asli, kopinya juga mantap. Nah itu aku belum pernah menemukan ekosistem yang benar-benar menghargai kita sebagai istilahnya wong Jawa ngomongnya wong neko nguwongke. Ya benar-benar nguwongke kita yang datang jauh-jauh dari Solo. Dan mungkin buat Mas Cece, buat Mbak Anggit ketika mengalami seperti itu ya akhirnya jadi keeman ketika nge-share sesuatu. Itu Temanggung juara, keren. Ada lagi kesan yang nempel Mas Cece? Aku pengen menceritakan ini sih tentang kembali lagi ke Mas Bagus tadi. Faktanya Mas Bagus itu salah satu personal yang ekstrimnya dia ingin dikubur, ketika mati dikubur kembali ke tanah Temanggung. Wow. Terlepas itu serius atau enggak, tapi saya menyikapi bahwa ya itu hasil dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Temanggung kepada teman-teman kami sebagai seorang seniman. Sampai-sampai ada salah satu seniman dari Solo
yang jika nanti ia menutup usia, dia mau loh dikebumikan di bumi Temanggung. Dan Sumbing, gunung yang juga identik dengan kabupaten tersebut, menjadi bagi saya pribadi juga menjadi tempat untuk saya melepaskan semua apa yang menjadi belenggu dalam kehidupan saya mungkin. Dalam kehidupan saya ada 2 gunung yang menjadi pujaan saya. Salah satunya adalah Sumbing tadi dan salah 2-nya adalah Gunung Lawu. Oke. Nah itu yang mungkin menjadi latar belakang kenapa sih aku cinta banget dengan kabupaten ini dan betapa jatuh hatinya CC ini dengan kesenian Jaran Kepang. Itu yang mungkin dapat menjadi alasan saya. Oke. Tapi sorry ya, ini agak out of context. Terlepas dari itu semua. Apa? Tapi keberadaan sosmed terus banyak bukan eksploitasi apa ya? Mengumbar dengan begitu banyaknya pemandangan-pemandangan Temanggung itu pengaruh nggak sih? Apa tetap ya wis alami seindah itu atau setelah itu jadi terkenal akhirnya menjadikan nggak seperti dulu menurutmu alami? Vibe-nya. Ini bicarain Temanggung atau gunung? Gunung dan Temanggung. Oh, gunung dan Temanggung. Tentunya pengaruh sosmed tetap sangat signifikan, Pak. Karena mau nggak mau semakin banyak ada yang mempertanyakan apakah iya sih. Nah, dari pertanyaan tersebut, aku gelem dong dijalin Temanggung, aku gelem dong dijamunggah gunung. Nah, saya paling menghindari dengan manusia-manusia seperti itu justru. Karena bagiku hal ini aku lakukan sebagai eskapismeku, pelarianku. Aku ingin menjauh dari duniaku yang ada di Solo. Karena aku butuh recovery secara mental atau bahkan fisik. Nah, kemudian ketika aku dibayangi oleh teman-teman yang aku gelem dong dijak, aku gelem dong. Ya nanti dulu kita lihat momen. Pas enggak ketika aku ngajak sampean-sampean? Masuk akal nggak ketika aku ngajak sampean-sampean tanpa pengalaman naik gunung, aku aja naik gunung. Nah itu menjadi pertimbangan bagi saya sih. Karena nggak bisa naik jarin wong Jawa raiso sak-sae. Ngajak wong neko kuwi raiso sak-sae. Betul. Karena memang kembali lagi sosial media tuh banyak banget merubah. Itu sih. Ya, maksud dari pertanyaanku juga itu. Maksudnya dengan banyaknya konten-konten yang menampilkan landscape Temanggung yang begitu indahnya itu ngaruh nggak sih akhirnya dengan vibe yang dirasakan sebelum dan setelahnya itu? Beda ya tentu. Beda saja. Tapi barangkali juga saya menjadi salah satu faktor manusia yang mengeksploitasi. Dengan ya saya nggak mau naif dengan saya men-story proses-proses saya yang ada di Temanggung. Barangkali 1 atau dari 2 viewers saya berangkat dengan sendirinya. Saya nggak bisa membatasi itu kan. Betul. Nah, ya barangkali juga itu menjadi perpanjangan kerusakan ekosistem yang mungkin terjadi di Kabupaten Temanggung ini. Iya. Semoga saja tidak ya. Amin. Semoga Temanggung tetap asri. Iya, tuh. Tersenyum. Temanggung tersenyum ya. Bersenyum. Nah, Temanggung bersenyum. Selanjutnya adalah jadi kita kembali ke aktivasi atau workshop itu tadi. Menurut Anggit sendiri, seperti apa sih, seberapa pentingnya kolaborasi ini untuk kalian sendiri dan juga untuk masyarakat Temanggung? Sejauh apa? Untuk pentingnya aktivasi kolaborasi ini, menurut aku itu akan sangat berpengaruh bagi para masyarakat yang ada di Temanggung. Karena keaslian tentang Jaran Temanggung itu aja sudah nggak apa istilahnya valid, apa sih udah nggak valid. Iki dito sing asli ngono istilahnya. Iya. Ya kan. Terus kemudian seperti pembaharuan tentang Jaran Kepang yang kita tuangkan, yang kita usung kepada mereka itu menjadi suatu patokan bagi mereka sing ya wes iki istilah iki nggone TKU, iki nggone TAM itu tadi. Ya wes. Dan itu akan menjadi pemantik mereka untuk ayo iki dikobahke terus gen tetep urip piye carane. Oke. Ada tambahan ini? kalau aku sebenarnya gitu, Cak.
mungkin beda dengan jawaban Mbak Anggit. Karena secara personal saya belum berani mengatakan keotentikan Temanggung ini kami miliki. Oke. Karena mau nggak mau, kami sebagai orang eksternal, kami sebagai orang Solo yang bahkan saya yakin kok ada beberapa pihak yang menganggap kami sebagai seorang penjajah, mungkin. Bisa jadi kan? Ya. Nah, maka dari anggapan itu, saya belum berani mengatakan apakah kami bisa membawa keotentikan Jaran Kepang ini. Tapi, jika berbicara tentang berani nggak kami untuk membawa suatu kebaruan, ayo. Oke. Kita berani kok. Ya setidaknya 1 langkah atau 2-3 langkah sedikit lebih ke depan, kami bisa menawarkan suatu tawaran yang baru. Karena kembali lagi untuk merasakan keotentikannya Temanggung ini, jujur saya belum berani mengiyakan. Berbeda dengan mungkin kembali lagi ke salah satu figur yang saya sebutkan tadi, Mas Bagus. Dapat saya katakan Mas Bagus itu bisa betul-betul getih istilahnya. Mas Bagus dan beberapa teman samping kanan kirinya ada Mbak Laras, Mbak Atul, Mbak Putri, itu yang mungkin bagi saya selaku adik tingkatnya mereka, melihat mereka itu betul-betul yang otentik karena mereka adalah wujud dari kerjasamanya kampus yang disebarkan di Kabupaten Temanggung untuk menjadi pembaruan di sana. Oke. Dan secara skala waktu mereka lebih banyak di Temanggung. Ya. Mau nggak mau, kami dijembatani oleh mereka kok. Iya. Kami yang anak-anak muda ini dijembatani oleh mbak-mbak, mas-mas kami ini. Ya masa kami bisa melangkahi kemampuan mereka? Iya. Itu sih. Oke. Itu, Nah, berbicara tentang itu tadi juga menyinggung tentang pembaruan ini ya. Ini juga supaya teman-teman yang nonton juga dapat insight baru juga. Susah nggak sih, Ceh, ketika kamu membawa pembaruan ke Temanggung? Terlebih mungkin pengalaman banyak orang ketika dihadapkan dengan kesenian rakyat. Itu kebanyakan mereka pasti nyuwun sewu banyak yang konservatif. Artinya banyak yang sulit untuk menerima tentang pembaruan. Dengan tedeng biasanya mbak bayar untuk mbak bian ini gitu. Tapi di Temanggung sendiri gimana? Tentang adanya pembaruan itu sejauh apa tantangannya? Atau justru malah mulus-mulus wae? Sejauh yang saya rasakan hingga saat ini, saya dipertemukan dengan teman-teman yang sangat sportif. Ya. Artinya kami sebagai orang luar juga diberi himbauan, Mas Cece, hati-hati ya. Oh. Kita tetap diberi rambu-rambu, bukan yang lantas dilepas liarkan, enggak. Ya. Dan kenapa saya mengatakan sportif? Bagaimana mereka bisa menerima berbagai tawaran yang kami ajukan. Pak, Mas, nek kaya ngene piye? Mbak, iki ketoke iso lho dingene-ngene ke. Sampeyan iso luweh ketok lho ketika sampeyan melakukan hal ini. Dan mereka melakukan itu sangat sportif. Kalau amit sewu konservatif, memang ada beberapa pihak yang seperti itu. Cuman kembali lagi bagaimana kami membawakan isu yang akan kami tawarkan. Bedanya di sini. Ya. Kalau dari saya belajar Mas Bagus itu, Mas Bagus selalu menekankan proses yang keras. Nah, sedangkan saya sendiri ketika dihadapkan dengan proses yang keras, mungkin saya kurang cocok. Yang kemudian pembelajaran di tempatnya Mas Bagus ini, kemudian saya kristalisasi, ketoke aku nggak iso ki. Sepertinya aku nggak bisa nih menjadi pelatih dengan stylenya Mas Bagus. Mas Bagus dengan metodenya yang keras, saya yang dengan katanya teman-teman lebih lembut. Seperti itu, iya nggak sih? Bagit menganggap itu nggak? Ya. Karena Bagit mengalami dua generasi. Dua generasi. Bagit juga dipegang Mas Bagus pernah ya? Itu Benar. Tua ya Mbak. emang tua ini Mbak. Enggak ya. Oke. Nah, kita sudah babi ibu. Biasanya tidak lengkap kalau kita tidak menanyakan tentang bagaimana potensi
jaranan Temanggung ini ke depannya, kemudian apa dampak ke depannya juga untuk kelompok TKU atau mungkin kelompok-kelompok lain seperti apa? Ayo lempar-lempar, apa saya tanya orang Nanti lewat? dulu coba. Aku tak mikir. Caca aja. Siapa ya? Aku ki. Kamu sih Kowe wae lah. Oke, Cak Bang. Ya, Kalau aku pribadi terus terang kenapa saya masih berupaya untuk melakukan hal-hal seperti ini? Saya bercermin dengan kesenian rakyat yang ada di suatu wilayah di Jawa Timur yang sangat kuat, sangat kental dengan ono positif mesti keseniannya kui. Yang tidak lain tidak bukan adalah Kabupaten Ponorogo. oke. Nah, saya mau melihat bahwa potensi Temanggung ini memiliki kesamaan yang bisa dilakukan di Ponorogo ini. Saya memiliki ekspektasi bagaimana opo-opo no, sitik-sitik, ayo jaran kepang. Sitik-sitik jaran kepang. Di Iya, Ponorogo kan seperti itu. Iya. Kegiatan keagamaan ono reok. Kegiatan politik ono reok. Bahkan reok itu bisa dikenal sebagai daya tarik negeri ini, Indonesia. Katakanlah di setiap negara pasti ada at least setidaknya satu lah, sekurang-kurangnya satu lah paguyuban reok. Iya lagi. Betul kan? Nah, itu yang mungkin ingin saya canangkan juga harapan kecil saya di Kabupaten Temanggung ini. Karena mau nggak mau, kami bisa lihat kok di setiap desa pasti ada satu paguyuban jaran kepang. Yang barangkali ini bisa menjadi instrumen kekuatan Temanggung sendiri. Semoga teman-teman Dinas Kebudayaan Temanggung bisa melihat konten ini. Dan mungkin juga lebih memfasilitasi teman-teman yang ada di daerah lain juga. Nah, harapan saya kesenian jaran kepang ini juga bisa semakin mendunia lah. Paling enggak ya pelan-pelan kita ke provinsi dulu. Provinsi sudah cukup untuk kita pegang. Nasional ya harapan besarnya enggak lain enggak bukan ya semoga jaran kepang ini bisa lebih mendunia tadi. Amin. Itu saya. Jadi kakak Anggit gimana? Aku sudah sesuai dengan semua ya? dia sesuai. Sudah terwakilkan. Oke, tiba saatnya kita mempersembahkan sesuatu yang mungkin teman-teman akan tercengang mendengar ini. Jadi teman-teman, kita dari tadi panjang lebar ngobrol, tidak lain tidak bukan adalah kita akan sama-sama meng-announce kebahagiaan ini bahwa kawan kita ini Krisnar Bagas Pamungkas terpilih menjadi salah satu penari 24 jam dalam gelaran Hari Tari Dunia 2025 World Dance Day ke berapa ya ini ya? 19. 19. Nah, sebelum kita tanya-tanya tentang gimana ya, dari sisimu manusiawimu sendiri ketika terpilih perasaannya gimana? How do you feel, bro? Complicated banget sih tentunya karena menurut saya siapapun seniman yang ditunjuk sebagai salah satu kandidat penari 24 jam, saya pikir belum ada yang siap kok. Iya. Karena memang dari kerendahan hati seorang seniman itu masih ada tanda tanya yang cukup besar. Apakah kami mampu untuk mengemban tugas selama 24 jam penuh menari non-stop. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian berbagai pergumulan saya lakukan dan tentunya saya memberanikan diri bukan karena tanpa alasan, tapi memang karena saya memiliki teman-teman yang sangat support terhadap apapun yang saya lakukan. Saya mempunyai banyak kalau teman-teman katakan sekarang backingan yang betul-betul ayo Cik, tak kancani. Nah, salah satunya adalah nanti akan kita sebutkan. Ya. Tuh teman-teman, jadi
menjadi penari 24 jam itu tidak hanya menari selama 24 jam ya. Bahkan maem ae karo ngene-ngene gitu. Tapi juga ada beban moral bahwa menjadi penari 24 jam itu tidak hanya menari, tapi ya merasa sudah pantaskah saya menyandang gelar itu. Betul. Sebagai insan yang menari sejak SMP gitu. Mungkin pasti ada perasaan ini ya. Banyak yang lebih yoi, lebih gimana. Betul, Cak. Karena memang ya seberapa sih yang udah saya lakukan sampai-sampai saya dipilih menjadi kandidat penari 24 jam. Kadang mosok sih aku kan enak di seniman liyane. Nah, itu sih bagi saya itu. Boleh di-share nggak sih proses terpilihmu gitu? Atau sedikit-sedikit yang bisa diceritakan aja? Nah, itu salah satu saksinya adalah Mbak Anggit. Nah ini. Nah, itu ngobrol ketika dong. saya ketemu dengan salah satu rekomender saya tuh, saya langsung ngebel, langsung telepon Mbak Anggit. Oke. Mbak Anggit, ceritakan Mbak Anggit. Gimana Mbak Anggit? Terpilihnya Cece dari penari 24 jam itu bermulanya dari dosen kami. Boleh sebut rasih ini? Boleh nggak apa-apa. Dosen kami, Pak Pebo, Eko Pak Webo, Supendi. ini dia orangnya. Bro, Pak Pebo, ini. Nah ini. Umpet ramai editor. Dari Pak Pebo, dia WA Cece. Enggak. Oh, ketemu. Ketemu Cece, Hah? menawarkan. Iya. Kamu mau nggak jadi penari 24 jam? Iya. Pak, saya kasih jawabannya tunggu dulu nggih, saya pikir dulu, dia bilang gitu. Kemudian dia WA aku, WA Anggit ki aku Telepon. WA C, Nah yo, sing ndi iki? WA C. Telepon deh. Ya. Wi, itu ada yang menghubungi aku lah. Ya. Menghubungiku, pokoknya aku dipilih sebagai menari 24 jam. Piye? Lah kowe piye? Nah. Kira, misal dan kamu siap, yuk ayo, dewa tak ewangi bersama teman-teman yang lain. Teman kanan kiri yang dia sebut itu tadi. Ayo saya tak ewangi. Dan pada akhirnya dia mengembalikan jawaban ke Pak Pebo. Ayo. Nggih Pak, saya mau. Kemudian setelah beberapa, dia bilang itu setelah beberapa minggu atau hampir 1 bulan gitu dia mengumpulkan kita, teman-teman kanan kiri itu tadi. Dad, dia udah di rancangan nih. Dad, semaraknya mumet sirah. Dan menurutku, aku sebagai temennya Cece dan beberapa teman yang lain, sing aku ngerasa kita bener aku posisiku neng kene karena nek Cece itu nggak di Manage. ngawur len Kacau, Ampas, betul kacau. ngawur banget. Iya. Terus ya pada akhirnya Cece mengumpulkan aku dan teman-teman yang lain, termasuk nanti akan ada Mbak Tia dan Mbak Septi, pasangannya dia yang selalu mendampingi sampai akhir hayat. Ya kan? Amin. Kami dikumpulkan, kita bahas, kita akan bawa karya apa aja, terus persiapan kita akan seperti apa, terus nanti kita akan menggait beberapa jejaring kerja, terus kemudian, dan alhamdulillah sampai per hari ini kita udah berjalan menuju 24 jam itu. Ini nyinggung sing mau oleh berarti. Nyinggung sing mau oleh berarti. Boleh. Dan workshop yang kita jalankan tahun ini yang ada di TKU Temanggung itu akan dipentaskan besok pada 29 April. Sudah itu. Butuh berapa lama Pak untuk menjawab? Akhir-akhir aku mengiyakan. Butuh berapa lama pertimbangannya? Butuh seberapa? Mengingat bebannya begitu segede gunung Sindoro Sumbing. Ini agak berlebihan sih. Oke, maaf ya. Kalau untuk butuh berapa lama, yang saya ingat terhitung 3 minggu. Wow. Karena ketika saya ingin lebih memperjelas yang disampaikan Mbak Anggi tadi. Saya ketemu Pak Pebo, saya mengkonfirmasi ulang, Pak boleh nggak kita ketemu? Kenapa kok harus saya? Terus kita ketemu, gini-gini obrolan dengan Pak Pebo, kita pisah lagi, jeleng, dengan belum ada jawaban. Nah, di momentum ini saya mengembara lagi. Saya pergi ke Temanggung dan Wonosobo. Ada tempat-tempat yang saya singgahi untuk saya ingin mengajak teman-teman di sana untuk turut tampil di hari H nanti.
Dan salah satu jawabannya adalah diinisiasi oleh teman-teman TKU tadi. Ayo Mas, Oke. kami bantu. Ya. Ayo Mas, Wow. kita bersedia untuk ke sana. Dan perlu teman-teman ketahui, mereka bersedia dengan biaya mandiri. Wow. 2 bis, 1 kampung mereka berangkat ke Solo Respect pada mereka. tanggal 29 April. Wow. Yen wis kaya ngono, mosok yo ora meh mbok iyani. Nah, Lah iya toh, itu Cak? dia. Itu toh, Cak? Termasuk ketika saya dihubungi oleh Cece, ya kali gak ngiyani ya kan. Cuman tapi jujur waktu ditawari itu aku agak mikir Pak. Secara apa ya, Murad Marit FMI cuman ajangku hai dan juga aku ajar konsisten sebenarnya. Karena seorang lambang itu saya tidak konsisten orangnya. Hanya di Murad Marit FM saya bisa 5 tahun menjalankan dengan konsisten. Wow. Dan kemudian Anda narasinya itu bilang Ki jawab tagihanmu. Oh oke. Akhirnya saya mengiyakan dan ternyata wow, TKU respect Banget. sih. TKU banget. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu alasan kuat saya, Hah. di mana Akhirnya mengiyakan. gila, teman-teman Temanggung aja segede ini animonya. Iya. Ya kali saya nggak bisa menjadi jembatan untuk teman-teman bisa pentas di Solo. Iya betul. Terus kemudian kembali lagi saya punya teman-teman yang hebat di kanan kiri saya yang sangat mendukung apapun yang saya lakukan, apapun yang menjadi ambisi saya. Nah, mereka adalah langsung nih Boleh. tim Bunda. Iya. Tim Bunda Kreatif. Bunda Kreatif ya. Bunda Kreatif ini yang sejak awal kami bentuk di aktivasi pertama kali di Purwosari tadi di Sondaan. Ya. Itu merupakan praktek kerja kami yang pertama. Bagaimana kami berusaha untuk memanage suatu pertunjukan, memanage bagaimana pengelolaan pertunjukan, yang kemudian ya inilah teman-teman tim Bunda ini, Bunda Kreatif. Oh, respect. Nah itu yang tim ini yang mengelola saya dari awal persiapan hingga nantinya setelah perayaan Hari Tari Dunia ini terjadi. Seperti itu, Cak. Oke, setelah mengiyakan, berarti kan tahap selanjutnya adalah persiapan. Saya melihat sih memang secara fisik pasti sudah siap lah ya. Karena setiap hari CC selain WFO, WFC, work from cafe, dia juga sering mengupload kegiatannya fitness, nge-gym. Selain karena dia pewaris diabetes seperti saya, Betul, Cak. tapi itu juga termasuk persiapan fisik. Jadi saya rasa persiapan fisik sudah oke lah ya. Persiapan lain apa untuk menghadapi ini? Nah, sebelumnya persiapan fisik itu terlepas dari HTD, salah satu fisik itu menjadi salah satu revolusi saya. Resolusi. Resolusi saya di tahun 2025. Kembali lagi yang Cak Bang bilang tadi bahwa saya merupakan pewaris diabetes. Sama. Yang mungkin teman-teman juga kalau sudah ada kesadaran bahwa bapak ibunya diabetes ya, yuk kita olahraga. Ya, yuk. Itu. Naik lagi nih lebaran. Kemudian terlepas dari persiapan fisik tadi, saya beranggapan akan sangat sulit ketika fisik saya mempersiapkan dan tata kelola juga saya persiapkan, itu akan sangat menguras energi secara fisik dan psikis saya. Nah, maka dari itu semua persiapan tata kelolanya saya limpahkan ke Mbak Anggit selaku head manager di persiapan kami di Hari Tari Dunia ini. Mbak Anggit semuanya. Gitu. Aku sendiri as a head manajernya, terus kemudian ada co-head manajernya si Tia itu sendiri, terus ada Mbak Septi, istri dari Mas Cece, sport system nomor 1, bendaharanya, terus kemudian ada Danang, Febrian Danang, itu dia ada di Desain Director. Betul. Itu juga ditemani sama Johan. Dia ada 2 orang di divisi itu. Terus kemudian apa lagi sih? Dramaturginya ada Mas Kukuh.
Oh ya. Dari dua karya ini saya diskusinya tentang tangga dramatiknya selalu komunikasinya dengan Mas Kukuh itu. Sponsorship ada 3 orang. Ada Fonda, Lili, sama Novandito. Oke. Oh, Lili itu yang ini ya? Yang dia Lampung. punya konten khas. Setiap ada gelaran. Betul, itu, Cak. Iya, respect Lili itu kemarin juga membantu Arjazura sampai 6 likurannya pecah juga karena kontennya Postingan Lili. dia. postingannya Lili. Terima kasih. Oh ya, ada lagi timnya? Lambang Tim- KRT jadi apa ya kamu? Tunggu kejutan. Tunggu. Pokoknya datang aja di Aduh, tanggal 29 April. Cabang akan lompat bola api ya katanya. Iya betul. Tiger Sprong. Ya. Parah sih. Kepikiran aku. Ada lagi sudah itu cuman itu? Ya tentunya didukung oleh teman-teman talent yang lain. Ya. Gitu sih. Dan juga semesta ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan yang ini harus saya baca ya. Karena ini sangat apa ya? Rumit. Berat ini. Ini dia. Cece, apakah ada elemen khusus dalam penari 24 jam ini yang menurut kamu bisa menunjukkan sisi lain dari penari atau seni tari secara keseluruhan? Instrumen khusus. Elemen. Elemen khusus yang menurutmu bisa jadi menunjukkan sisi lain dari penari atau seni tari secara Oke. keseluruhan. Ada Pak, ada Cak. Apa itu? Karena yang saya lakukan ini barangkali menjadi elemen lain. Jawaban dari hal itu menurut saya kepenarian saya selaku manusia yang mempelajari tari banyak kok yang bisa mengimbangi kemampuan saya. Tapi mungkin sedikit dengan apa yang saya lakukan seperti masuk ke berbagai sosial budaya masyarakat di daerah. Nah itu yang bagi saya menjadi nilai lebih. Kenapa kok saya melakukan workshop ini? Kenapa kok saya harus masuk ke daerah-daerah katakanlah yang jarang dijamah oleh teman-teman seniman tari? Nah saya melakukan hal tersebut. Bagaimana harapan saya dengan apa yang saya lakukan ini dapat menciptakan ekosistem tari yang lebih berusia panjang. Karena ketika seniman tari menciptakan tari, ya udah selesai. Tapi ketika mungkin ada teman-teman yang tergerak untuk masuk ke suatu daerah tertentu, kamu nggak cuma menciptakan suatu karya, tapi terlepas dari karya yang kamu buat dan kamu serahkan ke masyarakat ini, ada loh ekosistem lain yang terbentuk. Itu yang sejauh ini ingin saya capai, Cak. Seperti itu. Itu yang mungkin bisa menjawab elemen secara khusus di luar kemampuan penari saya. Artinya dengan dirimu menjadi penari 24 jam nanti tidak hanya berdampak secara pribadi, Betul, entah itu secara engagement atau apapun itu, tapi juga kepada masyarakat tari secara luas. Itu yang saya inginkan, Cak. Nah itu, ini mengawali rilisnya teman-teman TKU juga. Caranan Kepang Temanggung. Kalian harus nonton, asik banget semua. Oke, terakhir sebelum kita menutup cuap-cuap malam hari ini ya. Ngantuk ya. Enggak anjir. Tunggu saya, Be. Nah. Oke, terakhir nih seperti biasa untuk menutup sebuah perjumpaan, harapan masing-masing terhadap penonton yang nantinya akan datang memenuhi isi Surakarta dalam rangkaian Hari Tari Dunia 2025 ini. Apa harapannya, Mas? Mbak Anggit, Mas Aku Edi? mah aku sih terus. Cek Yo, aku sih. Wes lah. Kok aku gonge? Nah, wes. yuk. Ojo nunggu sih tanya. Waduh malah nih gede. Harapannya untuk para penonton yang akan datang pada tanggal 29 April besok adalah semoga kalian akan semakin membuka mata kalian semua bahwasanya kesenian Indonesia tuh keren, asik seperti dibilang sama Cak Bang tadi. Terus menyadarkan kita semua bahwa ayo diguyupi,
Lalu kemudian untuk harapannya juga seperti yang dibilang Mas Denis tadi, berdampak kepada semua masyarakat yang apa yang kita usahakan ini tadi. Kalau dari Mas penari 24 jam kita harapannya Upload ya Wak, ya 24 buat jam. penonton yang datang nanti akan seperti apa? Oke, tentunya saya berharap siapapun nanti yang melihat konten ini, siapapun yang akan hadir di perayaan 24 jam menari nanti. Hari tari, sorry. Hari tari? Kan 24 jam. Oh iya, hari tari dunia di Isi Surakarta nanti, jangan hanya melihat kami, tentunya juga sambangi saudara-saudara yang lain, karena bukan hanya saya saja, Ya. ada tiga lain ya. Ada Siapa aja tuh? apa sih? Apa kayak? Ada 3 penari lain kan? Waktunya merepotkan editor ayo. Siapa aja nih? 3 penari yang lain. 4 kan berarti sama diri. Ya intinya bukan hanya saya yang menjadi penari. Masih ada beberapa 24 yang jam. lain. Betul. Mari kita datang dan kita saling sama merayakan Betul. kegiatan ini. Apresiasi dan kita akan bersenang-senang di tanggal 29 April tahun 2025 di kampus Isi Surakarta. Kita ketemu di sana. Betul. Dan jelas acaranya akan dimulai sedari pagi. Jadi teman-teman bisa melihat Mas CC meliuk-liukkan tubuhnya dari jam 6 pagi sampai Sorry, jam jam 5. Oh, jam 5. Openingnya jam 5. Oh my God. Jadi ada prosesinya dulu jam Wow. 5 pagi. Ya. CC mulai menari 24 jam itu di jam 6 tepatnya. Jam 6 oke, Pak. oke. Oke. Oh iya. Berarti prosesinya dimulai dari jam 5. Jam 5 pagi. Jangan lupa sholat subuh dulu sebelum nonton ya. Yang Kristen juga. Enggak dong. Mungkin untuk berapanya sudah cukup atau mau ditambah lagi? Mau di-spill mungkin berapa karya yang akan ditampilkan nanti? Nanti ada 2, Cak. Ada 2 ya. Runyam tadi Runyam. dan hasil produk dari workshop yang kami lakukan. Oke. Dan teman-teman, Nah, apa itu? Morat Marit FM, jangan lupa saksikan Cak Bang yang nanti juga akan bersenang-senang di Hari Tari Dunia, menjadi salah satu bagian dari kami di salah satu karya kami. Silakan datang. Aduh. Ya, nanti ya lihat ya. Aduh. Oke, terima kasih Krisnar Banget Pamukas dan juga Anggit Siratri Terima kasih Cak Bang, Morat Marit sudah FM. mempercayakan Morat Marit FM sebagai media partner untuk membantu menyebarluaskan kegiatan kali ini. Ya, harapannya semoga lancar ya Pak ya. Amin Cak, mohon dukungannya 24 Cak. jam menari itu bukan hal yang mudah ya. Semoga lancar, juga teman-teman dari Funda Kreatif juga lancar. Banyak mendapat sponsor penting Amin. menunjang ini ya. Amin. Itu yang terpenting, dan juga terima kasih juga kepada Eastside. Eastside yang sudah mengakomodir tempat ini. Mantap sekali. Terima kasih juga kepada semuanya saja. Jangan lupa ditonton ya. Ini effort loh teman-teman ya. Ditonton ya. Karena kisi-kisi dari kekaryaan Mas CC selama nanti di perhelatan World Dance Day ke-19 semua ada di sini. Oke, terakhir ada yang disampaikan lagi? Tina. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan jangan lupa saksikan gelaran Hari Tari Dunia 2025 atau World Dance Day ke-19 di Isi Surakarta pada tanggal 29 April 2025 mulai pukul 5 pagi sampai 5 pagi. 6 sampai 6. Sampai 6 pagi di hari berikutnya. Yap. 24 jam menari Isi Surakarta. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton podcast Morat Marit FM. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. 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 Menari ya. Aman ya.